Kan, nama saya Nathanael Naomi, NIM 2105 10 228, Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus lapangan saya yang berjudul Petani Karet. Sejarah karet dimulai ketika Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1476. Saat itu, Columbus tercengang melihat orang-orang Indian bermain bola dengan menggunakan suatu bahan yang dapat melantun bila diterapkan ke tanah. Bola tersebut terbuat dari campuran akar, kayu, dan rumput yang dicampur dengan suatu bahan atau lateks, kemudian di atas unggun dan dibulatkan seperti bola. Pada tahun 1734, para ilmuwan mulai tertarik untuk membuat bahan tersebut. Seorang ahli dari Perancis bernama Frans Nau melaporkan bahwa banyak tanaman yang dapat menghasilkan lateks atau karet, termasuk dari jenis Hevea brasiliensis yang tumbuh di hutan Amazon di Brasil. Saat ini tanaman tersebut menjadi tanaman penghasil karet utama dan sudah dibudidayakan di Asia Tenggara yang menjadi penghasil karet utama di dunia saat ini. Pada waktu pendudukan Jepang di Asia Tenggara dalam Perang Dunia II, persediaan karet alam di negara sekutu menjadi kritis dan diperkirakan akan habis dalam beberapa bulan. Pemerintah Amerika mendorong penelitian dan produksi untuk menghasilkan karet sintetik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Usaha besar ini menghasilkan hasil dalam waktu singkat dan terus berkembang sebelum Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Dalam jangka waktu 3 tahun sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, sepertiga karet yang dikonsumsi oleh dunia adalah sintetik. Pada tahun 1983, hampir 4 juta ton karet alam yang dikonsumsi oleh dunia. Sebaliknya, karet sintetik yang digunakan sudah melebihi 8 juta ton dan terus bertambah hingga sekarang. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Kebijakan moneter bagi petani karet. Kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi berperan penting dalam perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin pada kemampuannya mempengaruhi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini akan menjadi sasaran akhir dari kebijakan moneter. Idealnya, sasaran tersebut dapat dicapai secara bersamaan, namun seringkali pencapaian sasaran akhir tersebut mengandung unsur-unsur kontradiktif. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja umumnya dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Sementara dalam jangka panjang, kebijakan moneter bersifat netral dan hanya dapat mempengaruhi harga. Sedangkan kebijakan fiskal bagi petani karet. Kebijakan fiskal mempunyai dua tujuan, yakni menstimulasi pertumbuhan dan menstabilkan ekonomi dengan cara menaikkan atau mengurangi pengeluaran pemerintah dan atau mengurangi atau menaikkan tarif pajak. Kebijakan fiskal termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah dan instrumen pajak. Efek dari kebijakan fiskal terhadap ekonomi terdiri dari efek jangka pendek dan efek jangka panjang.
Efek jangka pendek adalah efek awal atau langsung dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan efek jangka panjang adalah efek awal ditambah efek-efek selanjutnya atau disebut efek penggadaan atau multiplier dari kebijakan tersebut. Misalnya, pemerintah mengurangi subsidi BBM yang merupakan salah satu komponen dari pengeluaran rutin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka efek awalnya adalah G berkurang yang membuat pendapatan atau PDB berkurang. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah akibat PDB menurun, maka konsumsi juga berkurang, yang selanjutnya membuat penurunan PDB lebih besar lagi.